kita angkat tangan kita. Tuhan, ini anak-anak-Mu Bapa, di tempat ini kami datang kepadamu. Kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Kau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Mereka yang rindu akan hadirat-Mu. Mereka yang rindu akan Engkau Tuhan. Jamah setiap mereka. Jamah setiap umat-Mu di tempat ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. We're waiting for you Jesus. We're waiting for you God. Shikararabarabaya, shirararabaya, rarabayasi. Shirarabatakaya, rarabayasi. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Oh Jesus, hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Saudara, letakkan tangan saudara di dada saudara, katakan sama-sama. Come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's
shana rabaya sena kana namaya shena namaya rabaya se kira rabanda kara rabaya se hiara rabaya shana kara rabaya se. Thank you Jesus. Tinggallah dalam kami Tuhan. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me.
segala perkara Kau turut bekerja. Sikira bahaya. Mari 1-2 menit kita boleh menyembah Tuhan. Let's we worship Him in the Spirit now. Let's we worship Him in the Spirit now. Yesus yang kita sembah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mari berikan penyembahan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Sikira Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang sampai hari tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Engkau Yesus yang kami sembah, Bapa yang kami kenali, dalam nama Yesus hadir bersama-sama kami di tempat ini. Biarlah nama Tuhan yang senangkan, biarlah nama Tuhan yang dipuji di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat dan pujian hanya kepadamu Yesus di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangannya dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Mari kurang lebih lagi buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan hari ini boleh lambaikan tangannya. Saya pribadi sangat diberkati ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Begitu bergairah luar biasa untuk menyembah Tuhan. Ada amin? Amin. Puji Tuhan, thank you praise and worship team. Kalian luar biasa banget, keren banget. Tuhan menyertai setiap kalian. Boleh berikan tepuk tangannya buat tim praise and worship. Amin. Terima kasih, di dalam gereja ini kita senantiasa mengapresiasi setiap builders or leaders yang senantiasa melayani. Di depan ini ada tim praise and worship yang luar biasa, tetapi ada orang-orang yang di belakang ini yang mereka boleh melayani hari ini. Seperti kita boleh mengarahkan pandangan kita ke atas dong. Nah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang melayani di belakang panggung. Amin. Ada tim Aser, ada Glitter, ada semuanya, ada Generation juga yang ada di sini. Terima kasih, kalian luar biasa. Tuhan yang mengembalikan segalanya buat kalian. Thank you. Kita selalu menyebut gereja ini, church ini sebagai sebuah home, karena di dalam home ini kita diterima dengan apa adanya. Di dalam home ini kita boleh membangun hubungan satu yang lain. Ada amin? Amin. Saya bersyukur saudara bahwa saya 2017 yang lalu saya ada bersama-sama di dalam home ini. Saya bersyukur sampai hari ini saya boleh ada bersama-sama di dalam gereja ini, boleh bertumbuh. Amin. Saya saking bergairahnya saya sampai lupa, silakan duduk saudara-saudara. Amin. Haleluya. Satu hal yang menjadi metanoia di dalam pribadi saya pribadi, yang menjadi pola pikir saya berubah tentang sebuah gereja. Waktu itu ketika saya datang kemari dengan sebagai seorang new visitor, Pastor Daniel boleh sampaikan bahwa gereja itu gak ada yang sempurna. Gereja itu gak ada yang sempurna saudara. Tetapi ketika kita, kalau ada pun gereja yang sempurna, ketika kehadiran kita datang ke gereja itu menjadi gak sempurna gitu. Makanya hari-hari ini kita nggak bisa boleh melihat gereja yang kita boleh menilai-nilai gereja seperti apa, tetapi bagaimana kita boleh membangun gereja bersama-sama dengan tubuh Kristus dalam gereja ini. Ada amin yang sepakat bersama saya, katakan amin. Amin, thank you. Hari ini kita mau welcome kepada saudara-saudara semua yang datang ibadah pada pagi hari ini. Saya berharap setiap kita boleh enjoy di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami juga welcome kepada saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah offline GKS Balikpapan pada pagi hari ini. Kami berharap setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Setiap kita boleh menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Ada info untuk minggu ini. Di dalam gereja ini kita ada yang namanya home ataupun komsel atau komunitas sel. Saya pribadi sangat bertumbuh di dalam home, dan leader saya yang di belakang sana yang luar biasa, yang godeng-godein saya juga tadi, silakan duduk. Thank you leaders.
Saya bersyukur saya dan istri juga dan teman-teman di sini sangat luar biasa kami boleh bertemu di dalam sebuah home. Saya bersyukur waktu itu ketika saya boleh memilih untuk berhome, kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kenapa saya boleh sharing ini, kenapa boleh saya saksikan ini bagi saudara yang masih belum berhome dan boleh memberikan dirinya untuk berhome, berhome-lah. Percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bersama-sama dengan saudara seiman di dalam home kita. Amin, amin, amin. Di dalam gereja ini kita ada 3 home. Yang pertama home family. Home family ini bagi yang berkeluarga, yang single belum bisa. Jadi kalau Anda mau ke keluarga family, menikah dulu baru masuk ke home family. Bercanda. Nah, kita ada satu home family, yang kedua ada home single. Bagi Anda yang single-single, yang keren-keren, yang cantik-cantik, luar biasa, masuk ke home. Ada home leader kakak-kakak kita yang luar biasa, boleh ada mentoring kita di sana. Dan ada juga yang gak kalah pentingnya ada home sarji. Kalau kita boleh samping kiri kanan kita boleh lihat ada anak-anak muda. Mereka itu adalah ada di dalam home sarji. Mereka sampai hari ini boleh melayani luar biasa dibentuk di dalam gereja ini. Dan mereka juga tertanam semuanya, kalau kita boleh tanya, mereka tertanam di home. Mereka gak hanya tertancap tetapi mereka tertanam. Ini sesuatu hal yang beda. Jadi kita gak mau hanya tertantap saja di home, tetapi kita tertanam di dalam home mengakar kuat. Ada amin? Ada amin? Puji nama Tuhan. Info yang selanjutnya kami menginformasikan ada persembahan, kotak persembahan di belakang. Bagi saudara yang memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan, boleh kotak persembahan ada di belakang. Ada juga bisa transfer ke account GKS Balikpapan untuk boleh persembahannya, dan juga gereja boleh menyediakan fasilitas di depan untuk mesin edisi. Saudara boleh memberikan persembahan melalui edisi. Jadi ada 3, ada box yang di belakang sana. Kalau mungkin belum sempat tadi datang, pas pulang kita boleh menghampiri box yang ada di belakang dan juga edisi, dan juga bisa melalui transfer ke account GKS Balikpapan. Ada amin? Saya percaya bahwa apa yang kita tabur itu akan yang kita tuai, amin. Semuanya kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Hari ini kita mau memuji nama di atas raja segala nama. Haleluya. Thank you Jesus. Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami semua boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami diberikan privilege Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh duduk, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, terima kasih buat segala berkat yang boleh kami terima sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan, kami mau dengarkan Engkau ya Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu setiap hari adalah baru bagi kami ya Bapa. Mari Tuhan,
Roh Kudus yang bekerja di setiap kami ya Bapa. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, namun akan tertanam dengan baik, berakar dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga kami boleh tampil sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa, dan pakai hamba ya Bapa hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Thank you Anthony, happy birthday. Tahan dulu Kananda. Kita sama-sama ya mau ngucapin, mau shout out buat Anthony, happy birthday Anthony. God bless you, sama-sama 1, 2, 3. Happy birthday Anthony, God bless you. Thank you udah setia ya melayani Tuhan, nanti hadiahnya ada di Kananda. Oke, selamat pagi KKS Balikpapan. Senang banget bisa kembali melayani di sini. Kayaknya nggak basi ya kalau saya bilang, it's good to be back. It's good to be in the house of the Lord. Terus kita sama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, sehingga kita semua boleh ada, kita boleh duduk di sini, kita boleh secara korporat ya beribadah. Bagaimana kabar Anda semua? Waduh, oh negatif, puji Tuhan. Akhir-akhir ini bagaimana? Apakah lelah? Ada yang pengen liburan? Saya banget. Banyak yang angkat tangan. Ya banyak perubahan yang terjadi 2 tahun ini, banyak hal yang kita mesti adjust, pasti ada perasaan lelah, pasti ada capek banget. Pekerjaan yang semakin hari mungkin semakin banyak tantangan ya. Sekolah juga semakin hari kok makin banyak tugas, apalagi kalau masih online ya. Dan PPKM yang puji Tuhan ya udah level 2, puji Tuhan, tapi berubah lagi tentang antigen dan PCR yang mau berangkat, tapi gak apa-apa. Kita ini manusia-manusia yang udah Tuhan desain sedemikian rupa, kita bisa adjust semuanya. Kita bisa menyesuaikan diri. Jadi tetap sukacita. Seandainya sekarang ini kita dalam perlombaan ya, mungkin kita semua di sini ada dalam keadaan yang disebut oleh atlet-atlet itu pain cave. Pain cave itu gua kesakitan. Jadi pas lagi berlomba, lagi maraton itu ada waktu-waktunya mereka itu ngerasa sakit semua badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, otot-otot tuh rasanya sudah nggak sanggup untuk melanjutkan perlombaan gitu. Dan masa-masa di mana saya pernah tanya sama teman saya yang suka ikut lari maraton ya di home kami. Pada saat pain cave itu gimana? Rasanya kok ngapain ya, gue bego-bego banget ikutan lari maraton, capek-capek banget gitu, nyapain diri gitu. Sampai ke tahap yang seperti itu yang rasanya pengen stop di situ, pengen berhenti gitu. Pain cave, saya mau bacain satu definisinya ya, tapi nggak ada di sini. Pain cave itu the point during an event or training at which you are ready to lose it. Kita tuh udah siap untuk udahlah kalah aja gitu. It is when your fatigue sets is in physically, emotionally, and mentally. Udah capek banget, fatigue banget secara fisik, secara emosi, secara mental. Udah kena di mental ya kalau udah masuk ke pain cave. Nah, buat saya pribadi, tema bulan ini tuh sangat tepat buat saya. Pas banget gitu, karena udah ya 2 tahun ya kita berlomba, kita melakukan adjust, kita melalui masa-masa yang banyak sekali perubahan ini. Kayaknya tepat banget gitu. Tuhan waktu tahun lalu kami raker ya,
hobi saya bulan Oktober ini adalah temanya endurance. Temanya adalah daya tahan. Seperti Tuhan tuh mau bilang sama kita, keep on moving. Tetap bertahan, kamu punya daya juang yang kuat gitu. Seperti Tuhan pengen nyampein ke kita semua seperti itu. Saya sangat-sangat diberkati oleh sermon 3 minggu ini dari Pastor Daniel, dari Cevero dan Pastor Yose Carroll. Saya mau summarize dikit lah ya dari apa yang sudah saya terima secara pribadi. Pastor Daniel yang mengajak kita untuk melihat atau memiliki perspektif dan mindset yang benar dalam melihat situasi yang terjadi dalam hidup kita saat ini, terus bergantung sama Tuhan. Kita tahu kita tuh gak bisa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dan kita butuh taat pada kehendak Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan itu seperti menyelamatkan kita gitu. Dan tetaplah bersuka cita. Tanda-tanda orang yang dewasa adalah orang-orang yang bersuka cita, bersyukur. Kemudian Cevero mengingatkan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Kayak tadi lagu tadi ya, sepasti mentari. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. We just need to have endurance in time of waiting. Kita hanya butuh punya daya tahan pada saat di dalam masa-masa penantian. Di tengah-tengah penantian pasti ada rasa bimbang, ada intimidasi, ada rasanya udah pengen menyerah. Namun kita tahu bahwa firman itu tetap selama-lamanya. Dan minggu lalu Pastor Yose membagikan tentang panas dan tekanan. That we actually need to be exposed to heat and pressure. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa menginspirasi orang lain. Seperti kemarin dicontohkan telur gitu. Dia punya tujuan untuk dikonsumsi gitu. Kalau kita tidak terkena pada tekanan dan panas, mungkin kita nggak akan sampai pada tujuan hidup kita. Nah, saya merenungkan bahwa kita ini semua pasti punya problem, pasti punya masalah atau tantangan hidup yang kita sedang hadapi ya. Setiap kita ini ada dalam maraton kita masing-masing. Dan mungkin di masa-masa ini seperti yang tadi saya bilang, kita ada dalam pain cave. Mungkin orang yang duduk di sebelah Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, rekan kerja Anda, tim sepelayanan Anda, leader Anda, you name it. Pasti ada di dalam badai mereka masing-masing. So, Robin Williams bilang, everyone is facing the battle we know nothing about. Jangan sok tahu bahwa orang sebelah Anda itu baik-baik aja, belum tentu. Bisa jadi dia diam, tapi dia memendam pain, dia memendam rasa sakit yang luar biasa. Nah, saat saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan pengen sampaikan nih minggu ini, hari ini gitu. Hal ini sangat kuat dalam hati saya dan pikiran saya. That we need to be kind. We need to be nice. Berbaik hatilah. Saya ingin mengajak saudara melihat dari angle yang berbeda. Bukan tentang diri sendiri, bukan melihat pada diri kita sendiri, tetapi memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Bahwa saat ini pandangan Anda pada perspektif yang berbeda, angle yang berbeda, it's not only about you, but it's about sekeliling Anda gitu, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Be kind, be nice. Saya mau cerita satu pengalaman beberapa waktu lalu. Jadi ada satu orang kakak builders di Aero Kids. Tiba-tiba Sabtu malam dia telepon saya, dia WA saya. Besoknya dia udah mau tugas, dia ada tugas di Aero Kids ya. Terus dia WA saya, Kak aku gak sanggup, aku ada problem, aku gak kuat lagi, dia nangis gitu. Rasanya aku gak sanggup untuk melayani besok, tolong doakan saya. Tapi dia gak mundur, dia bilang tolong doakan saya.
Saat itu saya doa dalam WA. Mungkin dia nggak mau ditelepon. Saya doa dalam WA, saya bilang, saya percaya kamu akan diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk melayani anak-anak yang Tuhan kasihi. Tuhan punya sesuatu untuk anak-anak itu melalui kamu. Don't give up, saya bilang kayak gitu. Dan puji Tuhannya besoknya dia hadir. Dia melayani, saya sangat appreciate. Saya WA dia, saya appreciate apa yang kamu lakukan gitu. Kamu nggak nyerah, kamu punya banyak alasan untuk kamu nggak melayani gitu. Kamu nggak hadir di pelayanan karena kamu punya problem yang luar biasa gitu. Tapi dia datang, dia pasang senyum di mukanya. I know itu bukan poker face, itu bukan sesuatu yang dia pasang aja pura-pura. Tapi itu adalah saat-saat dia mengalahkan kedagingan dia. Mengalahkan kedagingan dia untuk dia tetap melayani Tuhan. Dia melayani dengan penuh senyum, dengan penuh keceriaan. Benar-benar saya melihat bagaimana dia melawan, dia berjuang kedagingan dia di situ. Dan akhirnya dia berdoakan anak-anak, nangis. But that's okay gitu. Saya tahu itu adalah hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk mendoakan anak-anak. Itu saya bilang itu adalah satu pelayanan yang powerful gitu. Pada saat kita sedang menghadapi masalah tapi kita tetap melayani. So everyone is facing the battle. Mungkin kita nggak tahu apa yang sedang terjadi pada teman atau orang yang duduk sebelah kita saat ini, atau keluarga kita atau saudara kita. Tapi saat ini saya mau ngajak kita semua untuk belajar dari angle tersebut. Kita baca dari Alkitab kita perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Baca sama-sama ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya bacakan untuk saudara. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, ini orang ahli Taurat yang sedang mencobai Yesus ya. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saya suka dengan jawaban Tuhan ini. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudahnya itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika itu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya sewaktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Jawab Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Pelajaran yang mau saya sharingkan dari orang Samaria yang murah hati ini, seorang dari Yerusalem dan orang Samaria ini ada sama-sama dalam perjalanan. Ada sama-sama dalam perjalanan menuju suatu tujuan mereka. Buat orang Samaria ini bisa saja dia lanjut perjalanan seperti dua orang sebelumnya yang tidak mau ambil bagian dalam menolong orang yang dirampok penyamun ini. Dan lagi orang Yahudi tidak bergaul sama orang Samaria ya. Orang Yahudi ini membenci orang Samaria. Jadi sebenarnya si orang Samaria ini punya justifikasi, punya alasan yang kuat untuk tidak menolong. Untuk melakukan yang sama dengan dua orang sebelumnya. Yang pertama, dia adalah orang asing, dia bukan temannya, dia bukan keluarganya, dia bukan koleganya, bukan rekannya. Orang asing. Yang kedua, dia adalah orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi ini. Jadi ngapain repot-repot gitu ya, nolong. Lanjut aja perjalanan, tapi dia tidak melakukan itu. He choose to be kind. Memilih untuk berbaik hati. Memilih untuk menolong, untuk merawat, untuk memberikan tumpangan, untuk memberikan tempat untuk menginap. Bahkan dia menjamin kehidupan orang itu dirawat dengan baik. Dengan memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Orang Samaria ini totalitas dalam menolong. Dia nggak setengah-setengah. Dia nggak, ya udah angkut aja masuk ke penginapan atau kasih ke orang Yahudi, udah selesai gitu. No, dia menjamin orang ini dirawat dengan baik. Orang Samaria ini pasti waktu perjalanannya akan terpotong juga gitu. Belum lagi dia ngeluarin tadi minyak dan anggur gitu. Mungkin itu adalah bekal dia untuk di dalam perjalanan. Tapi dia tetap melakukannya. Saya suka dengan cara Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Ekstrim ya. Ekstrim yang Tuhan bilang gitu, enggak setengah-setengah. Menolong tidak hanya orang yang kita kenal, yang dekat atau yang baik sama kita. Tetapi orang yang membenci kita pun adalah sesama manusia yang Tuhan katakan patut untuk ditolong. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan itu tidak mengenal batasan dan syarat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kebaikan tidak kenal batasan atau syarat. Sermon ini saya beri judul pemberi minum. Matius 11 ayat 28, saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Melalui ayat ini kita belajar sama-sama, Tuhan datang untuk memberikan kelegaan kepada kita. Dan Tuhan punya toolsnya. Siapakah toolsnya? Kita, anak-anaknya Tuhan yang menjadi alat-alatnya Tuhan untuk memberikan kelegaan bagi dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah representasi kehadiran Tuhan bagi hidup orang lain yang bertemu dengan kita. Bagi hidup orang lain yang tiba-tiba bertemu dengan kita dimanapun kita berada. Kita adalah representasinya Tuhan. Saat orang lain bertemu dengan kita, mereka bisa merasakan kasih, mereka bisa merasakan penerimaan. Saat mereka berbicara dengan kita, mereka merasakan kelegaan, mereka bisa merasakan kelepasan. Saat mereka bertemu dengan kita, tidak ada penghakiman gitu yang keluar dari kita. Saat mereka dekat dengan kita, mereka merasakan energi yang baru. Seperti kalau misalnya saya ketemu dengan Mega, mungkin tiba-tiba saya yang lagi letih lesu ketemu dengan dia, walaupun dia tidak mengeluarkan khotbah atau ayat dan segala macam, tapi pada saat saya ketemu dengan dia, saya seperti mendapatkan kekuatan yang baru. Itulah anak-anak Tuhan gitu. Mereka bertemu dan mendapatkan kekuatan yang baru
dan seperti sesuatu yang baru untuk mereka bisa bangkit, mereka keep going dan they can endure the pain. Mereka bisa bertahan dalam melawan apa kesakitan atau problem yang sedang mereka alami. Jangan sebaliknya ya, jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya mereka malah takut ketemu dengan kita. Karena rasanya kalau ketemu kita, aduh energi kayaknya jadi terkuras gitu. Aduh aku ketemu dia rasanya kok capek ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Malah tambah capek atau malah merasa dihakimi saat mereka bertemu dengan kita, nggak dapat kelegaan. Rasanya seperti kalau orang lagi lari itu, bukannya dapat air tapi tenggorokan rasanya tambah seret gitu kalau ketemu sama kita. Oh my God. Jadi untuk menjadi jawaban, kita tuh nggak harus tunggu pinter atau hafal Alkitab atau bisa khotbah atau ya mengeluarkan kata-kata nasihat yang luar biasa dengan ayat-ayat pendukungnya, nggak perlu seperti itu ya. Walaupun yes, firman Tuhan adalah makanan sehari-harinya anak Tuhan. Terkadang simply being there for them. Hadir buat mereka, walau nggak punya jawaban, sesimpel menjadi pendengar yang baik, justru sudah menjadi jawaban. Sesimpel kita hadir buat mereka, sesimpel kita bilang, I know your pain, aku tahu apa yang sedang kamu alami, aku ada di sini ya buat kamu ya. Anytime you need, just call. Anytime you need pray, I will pray for you. Sesimpel itu. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya suka versi The Message-nya. So, chosen by God for this new life of love, dress in the wardrobe God picked out for you. Jadi Tuhan itu sudah memilihkan pakaian-pakaian terbaik untuk anak-anaknya Tuhan. Apa itu? Compassion, kindness, humility, quiet strength, discipline. Be even tempered, content with second place, quick to forgive an offense. Forgive as quickly and completely as the Master forgave you. Mengampuni dengan komplit seperti Tuhan sudah mengampuni kita. And regardless of what else you put on, wear love. Kenakanlah kasih. It's your basic all-purpose garment, never be without it. Jadi love is our basic. Kasih adalah basicnya kita. Kasih adalah pakaian utamanya kita. Kasih adalah dasarnya kita. Jangan keluar rumah tanpa menggunakan kasih itu. Kembali kepada orang Samaria tadi. Yesus menggambarkan seorang yang tidak memikirkan diri sendiri ya. Dia pun sedang ada dalam perjalanan, waktunya pasti tersita karena harus merawat orang yang dirampok tadi. Dan juga pasti persediaan uang dalam perjalanannya juga berkurang karena dia harus menanggung perawatan orang yang dirampok penyamun tadi. Namun orang Samaria ini tidak melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita memperhatikan, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa berbuat baik bagi orang lain. Ada kesempatan-kesempatan kita untuk mengaplikasikan kasih buat orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita sama seperti orang Samaria itu yang memperhatikan kesempatan untuk berbuat baik, atau kita seperti dua orang sebelumnya yang pura-pura nggak lihat kesempatan itu, yang pura-pura nggak notice, padahal sudah tahu. Padahal sudah tahu tugas kita adalah menolong. Yes, kita semua punya problem kita masing-masing.
kita pun sedang berusaha melatih endurance kita. Agar kita itu bisa bertahan. Kita punya pergumulan juga, kita punya pain cave juga. Kalau ketemu tambahan-tambahan seperti itu rasanya pengen bilang no more additional problem gitu. Seperti orang Samaria itu, bisa jadi dia juga punya problem dalam perjalanan dia. Bisa jadi dia mau bilang, aku gak mau tambahan-tambahan lagi problem. Aku mau jalan lanjut. Additional problem. Saya belajar additional itu baik. Additional is good. Kalau kita melihatnya dengan perspektif yang benar, hasilnya justru baik buat kita. Saya mau ngasih contoh ya, perumpamaan dari apa yang sering saya buat gitu. Saya suka baking. Jadi saya mau kasih contoh dari proses baking. Jadi saat mengadon donat ya, adonan yang pertama dicampur itu diatur dengan baik ya. Terdiri dari tepung, ragi, dan cairan. Jangan keluar dulu gambarnya, nanti orang pada lapar. Jadi kalau lagi mau bikin donat itu ada pertama terdiri dari elemen-elemennya ya. Ini kayak kelas baking ya, enggak, ini bukan kelas baking ya. Tepung, ragi sama cairan. Dia disatukan, diadon gitu ya, di mix ya. Di mix dan hasilnya itu bagus gitu. Hasilnya langsung kayak menyatu gitu ya. Wah, bagus gitu. Tiba-tiba dia harus ditambahkan. Add butter. Dia harus ditambahkan butter dan garam. Pada saat ditambahkan butter dan garam, yang ada adalah hancur adonan itu. Wah, adonan itu seperti kayak apa ya, menyatu dengan butter dan garam itu kayak hancur lebur gitu. Nah, waktu saya pertama-tama kali belajar ya bikin donat, pada saat proses ini ya, proses additional ini, saya frustrasi. Saya bilang, aduh gagal nih, aduh gawat nih kayak apa, udah lempar, udah selesai gitu, gak mau gitu. Jadi saya merasa kenapa sih mesti ditambahin butter sama garam gitu. Padahal proses yang pertama udah bagus gitu. Adonannya udah menyatu dengan baik gitu. Pada saat masuk butter dan garam langsung pada lumer, pada lengket-lengket, pada pecah-pecah gitu. Namun proses itu hanya butuh 5 menit. Pada saat 5 menit dia terus di mixer, kita terus mengadon, kita terus mengerjakannya. Itu menjadi adonan yang lebih luar biasa daripada adonan pertama. Dia lebih menyatu lagi, dia lembut, dia shiny gitu. Dan karena additional itu akhirnya donat itu bisa dibentuk. Dan jadilah donat yang lembut dan cabi-cabi ini gitu. Saya bukan promosi ya. Kalau tidak melewati proses butter dan garam, tidak melewati proses penambahan itu yang kita lihat sebagai suatu problem, nggak akan jadi seperti ini, nggak bisa. Yang ada malah bantet, keras, nggak baik gitu. Justru butter sama garam adalah elemen yang baik untuk adonan, elemen yang justru bisa bikin donat itu menjadi lembut seperti itu. Butter sama garam itu menahan laju ragi. Jadi additional kadang-kadang masuk ke dalam hidup kita tujuannya untuk menahan kita. Bukan menahan kita makin luar biasa ya, tapi menahan kita, membawa kita untuk lebih rendah hati. Itu yang saya pelajari ya dari proses mengadon ini. Additional is not always a problem. Additional is good for you. Jadi gitu, terkadang kalau kita bisa melihat additional problem yang terlihat seperti problem ini datang kepada kita, tapi kita punya perspektif yang baik, kita akan melihat additional itu sebagai berkat buat hidup kita. The additional will complete you.
Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati ini, apa yang dijanjikan kepada orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita balik lagi ya ke cerita tentang orang Samaria yang tentang donat udah selesai, boleh ditutup Pak. Ya, kita lanjut. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan tentang orang Samaria ini dan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ada tadi di Lukas 10 ayat Lukas 10 ayat 28. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada ahli Taurat yang mencobainya, Tuhan menjanjikan kehidupan bagi orang-orang yang mengasihi sesama manusia. Tuhan itu menjanjikan kehidupan kalau kita menolong. Jadi berbuat baik, menolong, mengasihi orang lain, tidak membuat hidup kita susah. Tolong catat ini, dengan kita menolong, dengan kita berbuat baik, dengan kita mau susah-susah buat orang lain, tidak akan membuat hidup kita susah. Tapi apa yang Tuhan janjikan, Dia memberikan kehidupan bagi kita. Dia akan memberkati kita. Berbuat baik justru akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. So, to be the light of someone else's life is our calling. Seperti yang sudah Tuhan katakan tadi. Menjadi berkat atau menjadi terang bagi orang lain, bagi hidup orang lain adalah panggilannya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadi orang-orang pemberi minum, agar orang lain tidak menyerah dan berhenti, agar orang lain terus berjalan sampai garis finish, agar orang lain punya endurance, agar orang lain diberikan daya tahan untuk terus maju walaupun dia sudah merasa nggak sanggup dengan apa yang sedang dia hadapi. Saya minum dulu ya. Terima kasih buat Kak Angel, pemberi minum. Sehingga saya mendapatkan kelegaan. Ya. Kita mau baca satu lagi cerita ya, pembacaan Alkitab. Saya undang pemain keyboard, Victor untuk boleh maju. Tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Markus 2 ayat 1 sampai 4. Markus 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan ya. Orang lumpuh yang disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, yang mau saya sampaikan dari firman ini, orang lumpuh itu gak bisa bertemu sama Tuhan Yesus kalau gak ada orang yang menolong. Orang lumpuh itu tidak akan sampai ke hadapan Tuhan Yesus kalau tidak ada teman-temannya atau saudara-saudaranya yang memikul tilamnya, yang membantunya, yang rela menggotongnya. Dan dengan segala upaya sampai mereka harus manjat sampai ke atap, membuka atap, kemudian menurunkan teman yang lumpuh ini. Sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan disembuhkan, dan bisa berjalan. Hal yang mungkin sepanjang hidupnya sudah dia rindukan, sudah dia doakan.
untuk bisa berjalan. Sesuatu yang benar-benar mungkin kerinduan dalam hidupnya untuk bisa berjalan. Di hidup kita ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan anak-anak Tuhan agar bisa bertemu dengan Tuhan. Yang memberikan hidup dan pengharapan yang sejati. Yesus datang untuk memberikan pengharapan dan hidup bagi umat manusia. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa. The ultimate pain di kayu salib. Semuanya demi apa? Semuanya demi manusia mendapatkan hidup. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyatakan, gue raja nih, lo harus sembah gue. Enggak. Dia datang tujuannya adalah untuk mati di kayu salib sehingga orang lain, sehingga manusia bisa mendapatkan hidup. Because he loves me and you. Tuhan Yesus rela berkorban. So this is our DNA. Inilah DNA-nya anak-anak Tuhan. DNA yang Tuhan berikan bagi kita semua anak-anaknya. Salah satu tanda pengenal anak-anak Tuhan adalah selflessness. Jadi kalau kita punya anak-anak Tuhan nih, punya ID card ya. Salah satu yang tertulis dalam ID card itu adalah selflessness. Just like our Father, seperti Bapa kita, menempatkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Saudara, bisa jadi satu-satunya alasan seorang bisa endure the pain dan menang atas problemnya adalah karena kehadiran Anda, anak-anak Tuhan. Yang memberikan minum di saat orang itu sudah ingin berhenti. Yang memberikan harapan di saat orang itu sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjuangannya. Pemberi minum yang membawa kelegaan, harapan, semangat, dan energi yang baru untuk terus melangkah, untuk melanjutkan pertandingannya, untuk sampai ke garis finish. Bisa jadi itu karena Anda. Saya minta ditampilkan foto terakhir. Ini adalah seorang pelari dari Afrika yang memberikan minum kepada temannya yang cacat di sebelah. Melihat foto ini seperti perwakilan kita, anak-anak Tuhan yang memperhatikan kita semua ada dalam lomba, kita semua ada dalam maraton. Kita semua sedang endure pain, kita semua sedang ada dalam keadaan yang bertahan untuk tetap berlari, untuk tetap berjalan. Namun pembedanya adalah anak-anak Tuhan memperhatikan sekitar kita orang-orang yang membutuhkan. Gak hanya, it's not only about finish. Ini nggak melulu tentang menyelesaikan perlombaan dan menang. Tapi menyelesaikan perlombaan dengan baik. Pelari ini kalah, tidak mendapatkan juara. Pelari ini kehilangan banyak waktu pada saat dia memberikan minum. Tapi bagi hidupnya, bagi Tuhan dia menang. So it's not only about winning, tapi it's about finishing the good race. Menyelesaikan pertandingan dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya.
versi The Message saya bacakan. Those of us who are strong and able in faith need to step in and lend a hand. Memberikan tangan to those who falter. Falter ini maksudnya udah menyerah, sudah hampir lose the game. And not just do what is most convenient for us. Nggak hanya melakukan apa yang nyaman buat kita. Strength is for service, not status. Kekuatan adalah untuk melayani. Kekuatan itu bukan untuk status. Each one of us need to look after the good of the people around us. Asking ourselves, how can I help? Jadilah anak-anak Tuhan yang hadir membantu orang-orang di sekitar kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang didesain oleh Tuhan untuk menjadi penolong. Yang didesain oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Yang punya tujuan untuk menjadi terang di sekitar kita. Kita kuat karena Tuhan. Dan supaya apa? Supaya kita bisa melayani orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Kalau saat ini Roh Kudus menggerakkan Anda untuk mendoakan orang yang ada samping Anda atau orang yang ada di dalam ruangan ini atau orang yang Tuhan taruhkan dalam hati dan pikiran Anda, taatlah, doakan, dukunglah orang itu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Lord, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Thank you Lord. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Kamu shikara. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami semua masih dalam perjuangan Tuhan. Masih berlari saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami endurance Tuhan. Kau terus melatih kami ya Bapak supaya kami punya daya tahan yang hebat, yang kuat ya Bapak.
Dan kami juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga Bapa mau melayani orang-orang yang ada sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan. Punya mata seperti mata-Mu Tuhan. Yang memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Punya hati seperti Engkau Tuhan. Yang mengasihi. Yang mau menolong. Yang mau repot-repot untuk membantu orang lain ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang selfless ya Bapa. Yang tidak hanya memperhatikan diri sendiri. Yang tidak hanya memperhatikan kenyamanan kami Tuhan. Tapi kami melihat kebutuhan orang lain ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi harapan Tuhan tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sekitar kami ya Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban Tuhan bagi hidup mereka ya Bapa. Karena kami membawa Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan bekerja dalam setiap kami. Mengubahkan kami dan berdoa. Biarlah setiap firman yang jatuh Tuhan. Jatuh ke tanah yang subur ya Bapa. Kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami semua menjadi anak-anak Tuhan. Yang penuh dengan kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan. Come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and then I will rise on eagles. Mari angkat suaramu. Come live in me, and all my life, take over. Come breathe in me. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Seberapa saudara yang belajar perspektif yang baru pada pagi hari ini? Saya belajar sesuatu yang baru. Nancy membukakan satu perspektif yang baru tentang endurance. Hari ini dia bisa membagikan bukan dari perspektif kita, tetapi dari perspektif orang lain. Tadi saya nangkap gambar terakhir itu men-summarize seluruh khotbahnya dengan luar biasa. Bahwa ketika ada orang yang berlari maraton, ada orang yang memberikan minum. Ini benar-benar menyimpulkan semua pesan yang tadi dibagikan. Saya nangkap bahwa kita nggak harus selesai dulu masalah kita. Kita mungkin dalam keadaan yang nggak baik. Kita nggak menunggu semuanya selesai dulu baru kita bisa tolong orang lain. Tapi kita justru belajar pada saat tadi yang wanita tadi sedang berlari maraton juga. Mungkin dia juga kelelahan. Mungkin juga dia kehabisan energi juga mungkin. Tapi kalau dia nggak berlari dalam perlombaan itu, dia juga nggak bisa nolongin orang yang laki-laki tadi di dalam foto itu. Ada ngerti maksud saya? Kalau dia tidak terlibat dalam pertandingan itu sendiri, dia nggak bisa menolong orang lain. Kita nggak harus menjadi orang yang oke dulu, I'm good, I'm fine, dan we help people. Tapi kita belajar bahwa dalam keadaan yang nggak baik sekalipun, ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, just help them. Tolong mereka. Sehingga mereka bisa diberikan kelegaan. Keberadaan kita memberikan kelegaan buat setiap orang yang kita temui, yang kita tolong. Kita sangat memberi minum itu. Tentu terlebih dahulu kita sudah menerima minum itu dari Tuhan kita sendiri. Then we can give others. Help them. Tolong mereka. Apakah saya nggak ngalaminya? Saya ngalaminya. Ada banyak masalah yang mungkin banyak
leaders dan builders nggak tahu apa yang saya hadapi. Tapi when they come to me, I give my best to serve them, to encourage them. Dan ini yang harus menjadi budaya dan gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amen. Dan sebelum kita pulang, satu lagi tadi waktu Andri welcoming tentang home, dan penting sekali karena tadi waktu saya pagi-pagi sebelum ibadah saya naik lift di Pentacity. Lalu saya dalam hati saya declare, lalu saya ucapkan dengan keras karena di lift saya sendirian. Saya bilang I love to be back in your house. Saya senang untuk berada kembali ke dalam rumah Bapa. So kita berada di dalam rumah Bapa kita yang sama. Dan tadi waktu menyembahan, waktu doa persiapan, saya pernah satu waktu ketika baru datang dari Jakarta ke Balikpapan, saya nggak punya home church. Jadi dari minggu ke minggu tuh berkelana cari gereja sini. Jadi kalau setiap hari minggu tuh stres, purposeless, nggak punya tujuan. Karena nggak punya home church di mana saya bisa benar-benar tertanam dan enjoy fellowship dengan keluarga satu dengan yang lainnya. Itu membuat saya frustasi. Dan hari ini kita bisa punya home church. The church we call it home, our family. Setiap minggu kita tahu kita bisa datang ke situ, ke The Hall, Pentacity, di mana kita berkumpul keluarga kita di situ. Kita harus melihat ini sebagai suatu privilege buat setiap kita. Jadi kita nggak usah pusing lagi. Kita tahu kita udah punya keluarga di situ, kita punya home di situ, kita punya family di situ. Dan ini membuat kita harus kita benar-benar syukuri. Don't take it for granted. Karena di luar sana masih banyak orang yang kalau hari Minggu pusing, stres. Datang ibadah gereja satu tempat, tapi cuman hanya ibadah lalu selesai pulang. Gak ada engagement, gak ada feel like home. Gak melihat gereja ini sebagai sebuah keluarga, tapi hanya sebuah tempat ibadah. So I hope setiap kita melihat gereja ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi it's a family. It's a family of God. Ini adalah keluarga Allah. We belong one another. Amen. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan-Mu, untuk setiap pesan-Mu buat setiap kami. Sehingga kami boleh mendapat perspektif yang baru. Bahwa kami diutus untuk menjadi pemberi minum buat orang lain, Tuhan. Walaupun kami sendiri juga ada banyak pergumulan, tantangan. Endure Tuhan untuk dalam menghadapi badai dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar kalau ketika kesempatan itu datang dan tiba di hadapan kami, we want to help others, kita menolong mereka, memberikan mereka minum Tuhan. Seperti halnya pelari maraton tadi, kami mau berlari bersama dan menolong orang lain Tuhan. It's not about winning the game, it's about how we finish well the game. Terima kasih Tuhan untuk perspektif yang Tuhan berikan buat setiap kami. Berkati Nancy, Nico dan kedua anak mereka. Tuhan berkati, berikan terus hikmat, pengurapan, berkati dia terus memakai luar biasa di dalam kehidupannya. Dia berkat, jadi inspirasi buat bagi banyak orang. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Tuhan, kami tahu persis apa yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan apa yang kami hadapi. Kalau kami masuk minggu yang baru, kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna, yang sama menyertai kami. Ada pertolongan, ada hikmat, ada kekuatan yang menyertai kami. Tuhan memberkati setiap keluarga, pekerjaan, pernikahan, bisnis, sekolah, pelayanan, dan setiap aspek dalam kehidupan kami. Keuangan, kesehatan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita, yang terus mengingatkan kita bahwa kita adalah pemberi-pemberi minumnya Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. God bless you, happy Sunday.